Wanita itu memperhatikan bahwa lelaki tua di peti mati itu bergerak sebentar. Dia menoleh untuk melihat sang petugas pemakaman, tetapi dia sepertinya tidak memperhatikan. Wanita itu mengira dia salah, tetapi dalam perjalanan pulang, wanita itu secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan. Dia dibawa ke ruang mayat. Yang bertugas menangani mayatnya adalah sang petugas pemakaman yang telah dia bertemu. Lelaki tua perlahan memotong mantel wanita itu dan melemparkannya ke samping. Tepat saat dia akan memotong tali bajunya, Lina tiba-tiba membuka matanya. "Di mana saya sekarang?" "Kamu di rumah duka. Kamu sudah mati." Lina tidak percaya dia sudah mati. Lelaki tua ini langsung mengeluarkan surat kematian. Di atasnya tertulis bahwa dia meninggal pada jam 7 malam. Lina masih tidak percaya dan memohon pada Jame untuk melepaskannya. James tidak peduli untuk terus menggunakan jarum untuk menjahit lukanya. Sepanjang waktu Lina tidak merasakan sakit. Pada titik ini, Jame mengeluarkan silinder besar. Jame memberitahu Lina bahwa orang setelah kematian akan menjadi keras. Obat ini dapat membantu melembutkan otot, sehingga Jame dapat lebih mudah membentuk kembali wajahnya. Setelah menyuntik untuknya, James tidak melanjutkan ke langkah berikutnya. Karena ibu Lina datang dan melihat putrinya yang sudah meninggal. Sang ibu patah hati dan memberitahu Jame. 3 hari kemudian, dia akan membawa Lina untuk dimakamkan. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Di malam hari Lina menemukan bahwa dia bisa bergerak, dia menyentuh pergelangan tangan dan lehernya, tetapi tidak merasakan denyut nadi. Dia membanting tangannya ke ranjang besi tetapi tidak merasa sakit. Dia mengangkat telepon di sebelahnya, menelepon keluarganya tetapi tidak ada sinyal. Dia hendak berlari keluar pintu untuk melarikan diri tetapi pintu dikunci oleh James. Pacarnya juga ada di sini. Dia ingin mengunjungi Lina tetapi James menggunakan alasan bahwa dia bukan anggota keluarga dan dengan tegas menolak. Lina mendengar pacarnya berteriak panik. Tetapi Jack tidak mendengar apa-apa. James kembali ke kamar mayat. Lina bertanya kepada James mengapa dia tidak membiarkan Jack melihatnya. Dan James mengatakan itu untuk kebaikannya. "Kamu harus menghentikan kerinduanmu karena kamu sudah mati." Lina tidak percaya karena jika dia mati bagaimana Jame bisa melihatnya. Jame menjadi sedikit tidak sabar. Dia memberitahu Lina bahwa hanya dia yang bisa melihatnya dan di mata orang lain Lina berbaring di tempat tidur. Jame harus pergi ke pom bensin. Lina diam-diam mencuri kunci kamar mayat. Jame baru saja pergi, Lina mengeluarkan seikat kunci. Ada banyak kunci di atas, Lina mencoba kunci satu persatu. James juga menemukan bahwa kuncinya telah hilang. Dia merasakan ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru berlari pulang. Saat ini Lina masih mencoba kuncinya. Tetapi karena dia terlalu gugup, dia memecahkan kuncinya. Dia pergi mencari tang untuk mengeluarkan kunci yang rusak. Lina terus mencoba kuncinya. Kali ini dia berhasil. Dia membuka pintu dan berlari ke lantai pertama. Kunci pintu besar mudah dibedakan. Dia mencoba sekali dan bisa membukanya. Dia tidak punya waktu untuk bersukacita, tetapi Jame kembali. Lina tidak punya waktu untuk berpikir banyak dan berlari ke lantai 2. Jame melihat pintu terbuka dan tahu itu adalah pekerjaan Lina. Dia mengira Lina sudah keluar. Di belakangnya terdengar suara. Kali ini dia menenangkan diri dan menutup pintu. Dia mulai menggeledah kamar. Lina di lantai 2 menemukan HP. Dia menelepon pacarnya. Pacarnya bangun kaget. Dia kesal untuk mengangkat HP-nya. Lina bilang dia ada di rumah mayat. Dia butuh bantuan. Tapi pacarnya mengira seseorang sedang bercanda, jadi dia langsung menutup HP. Ketika Lina bingung, James datang. "Kamu benar-benar tidak tahu apa itu rasa takut." Lina melihat tubuh pucatnya di cermin, akhirnya dia percaya dia sudah mati. Sekarang Jame melihat keluar jendela. Anak laki-laki di lantai bawah melihat ke sini. Lina adalah guru dan anak laki-laki ini adalah muridnya. Anak laki-laki itu memandang Lina dengan ngeri. James menggambar tirai. Tersenyum pada Lina. Lina menghela nafas. Uap muncul di cermin,
James panik. Diam-diam membersihkannya. Keesokan harinya bocah itu pergi ke sekolah. Dia memberitahu Jack hal tentang Lina. Kemarin saya melewati rumah mayat. Lalu, Nona Lina berdiri di sana. Dia mengenakan gaun merah. Jangan canda. Dia tidak punya gaun merah. Apakah Pak pikir saya berbohong? Dengarlah, aku sedang tidak dalam mood yang baik, mengerti? Dia butuh bantuan. Lina sudah mati, gurumu sudah mati. Setelah bekerja, Jack dalam perjalanan pulang melihat gaun merah panjang. Dia ingat apa yang dikatakan bocah itu, juga ingat bahwa dia juga membelikan Lina gaun ini. Di kamar mayat saat ini, seorang polisi datang. Dia mengunjungi temannya yang sudah meninggal. Dia juga melihat Lina berbaring di sebelahnya. Kepala Lina tiba-tiba bergerak. Sang polisi menyuruh James keluar dulu. Dia ingin berduaan dengan temannya. Tunggu setelah James keluar. Sang polisi datang ke tempat Lina. Tapi dia tidak melihat Lina bergerak. Dia membalik kain putih itu, mengagumi tubuh Lina yang sempurna. Tepat ketika dia akan menurunkan tangannya, James tiba-tiba masuk. Sang polisi bergegas untuk menjelaskan tetapi James dengan jelas melihat niat gelapnya. Setelah polisi pergi, Jack juga berlari ke kamar mayat. Dia memanggil nama Lina tetapi di dalam, dia yakin bahwa Lina sudah mati. Jack menyuruh James untuk membuka pintu tetapi Jack bukan kerabat Lina. Dia tidak berhak melihat Lina. Jack dengan marah bergegas ke kantor polisi. Katanya Lina belum mati. Kepala polisi mengeluarkan sertifikat kematian. Jelas tertulis di Lina tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jack mengatakan ada obat yang hanya perlu diminum dalam waktu singkat, akan kehilangan tanda-tanda vitalnya. Orang di sebelahnya juga mengatakan bahwa ada obat seperti itu. Si gemuk ini membuka mulutnya untuk membantah. Dia mengatakan bahwa dia telah bertemu banyak mayat. Dia berani mengkonfirmasi bahwa Lina sudah mati. Sang serif mengerti suasana hati Jack. Dia menyarankan Jack untuk tidak keras kepala lagi, karena besok adalah pemakaman Lina. Berharap dia pulang untuk beristirahat dengan baik. Keesokan paginya Lina berganti pakaian berbaring di peti mati. Jame memberinya suntikan lagi. Mengatakan ini dapat membuat otot-ototnya lebih lembut. Terlihat lebih seperti orang yang hidup. Lina memiliki satu permintaan. Dia ingin melihat dirinya untuk terakhir kalinya. James setuju, melihat dirinya yang muda dan cantik di cermin. Lina berduka untuk dirinya sendiri. Dia menghela nafas. Ada uap di cermin, dia tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana orang mati bisa menghirup asap hangat? Dia menyekanya dengan tangannya kali ini dia akhirnya mengerti. Ternyata dia tidak mati. James yang selalu menipunya, tetapi semuanya sudah terlambat. James menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya. Lina dengan cepat kehilangan kesadaran. Jack pergi ke rumah mayat untuk meletakkan cincin kawin di tangan Lina. Dan mencium bibir merah Lina. Dia sangat mencintai Lina. Pada saat ini kelopak mata Lina bergerak tetapi hanya Jack yang bisa melihatnya. Dia berjalan untuk menutup peti mati. Saat pemakaman, Lina tiba-tiba terbangun. Tapi kedap suara di dalam terlalu bagus, orang di luar tidak bisa mendengarnya sama sekali. Ketika makan pesta belasungkawa, Jack adalah orang yang paling sedih. Dia minum banyak alkohol. Dia tidak percaya Lina pergi begitu saja. Baru sekarang, James datang dan mengatakan mungkin Lina masih hidup. Jika dia menggali sekarang, mungkin semuanya belum terlambat. Jack melaju ke kuburan. Di jalan dia bertabrakan dengan truk besar. Hampir menyebabkan kecelakaan. Ke kuburan, dia menggali tanah. Membuka peti mati dan memeluk Lina yang di dalam. Lina masih hidup. Pada saat ini, mesin mobil terdengar di belakang. Menunggu Jack berbalik, Lina lagi menghilang. Jack perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya terbaring di ranjang besi. James mengatakan dia telah mati. Dia menabrak truk saat mengemudi. Setelah menangani Jack, James mengeluarkan foto Lina. Lalu menempelkannya di dinding. Saat dia berbalik, dinding yang ditutupi dengan gambar-gambar terlihat.